Air dari Jatiluhur bisa menghidupi jutaan orang. Tapi air yang melewati tempat ini justru bisa mengancam jutaan orang. Ini adalah Bendung Katulampa. Kalau melihat kondisinya sekarang, alirannya tenang. Bahkan kondisinya kering. Tapi kita jangan tertipu dengan apa yang kita lihat hari ini. Karena ketika hujan deras mengguyur kawasan hulu dan tinggi muka air di sini naik hingga siaga 1, maka hal ini bisa membuat warga Jakarta panik. Pertanyaannya, kenapa tempat yang tidak sebesar bendungan ini selalu disebut-sebut ketika banjir mengancam ibu kota? Dan sebenarnya dari mana air yang melewati tempat ini? Untuk mencari jawabannya, kita harus mengikuti aliran ini ke arah hulu. Karena sebelum air sebanyak itu tiba di Katulampa, ternyata ada sebuah tempat yang lebih dulu berusaha memperlambat perjalanannya menuju Jakarta. Tempat itu berada tidak jauh dari sini. Ini adalah bendungan Ciawi. Dia adalah bendungan kering. Ketika kondisi sungai normal, air tetap dibiarkan mengalir melewati bendungan. Makanya sebagian besar area di belakang bendungan bisa terlihat kering. Tapi semuanya berubah ketika hujan deras datang. Pada hujan ekstrim tanggal 2-4 Maret 2025, debit air yang masuk ke bendungan Ciawi tercatat sekitar 267 meter kubik per detik. Setelah melewati bendungan, debit keluarnya turun menjadi sekitar 211 meter kubik per detik. Artinya, pada kejadian itu, Ciawi mampu mengurangi debit sekitar 20%, dan sekitar 2 juta meter kubik air sempat tertahan di sini. Kalau air sudah dikurangi di Ciawi, seharusnya ketika sampai Katulampa jumlahnya semakin kecil. Ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Pada kejadian hujan yang sama, sekitar 211 meter kubik per detik keluar dari Ciawi. Tapi ketika aliran Sungai Ciliwung tercatat di Katulampa, angkanya justru mencapai sekitar 365 meter kubik per detik. Dari mana datangnya air tambahan itu? Jawabannya karena Sungai Ciliwung bukan pipa. Air yang keluar dari Ciawi tidak berjalan sendirian menuju Katulampa. Sepanjang perjalanan, hujan masih turun di wilayah lain. Pada kejadian Maret 2025 tadi, pemerintah mencatat adanya tambahan aliran, antara lain dari Sungai Ciesek dan Cisesepan. Sekarang kita mulai mengetahui bahwa tidak semua air yang melewati tempat ini berasal dari Ciawi. Dan tempat ini juga bukanlah sebuah bendungan yang bisa menghentikannya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Katulampa? Jawabannya sederhana. Kalau air tidak bisa dihentikan di sini, setidaknya Jakarta harus tahu bahwa air sedang datang menuju ke sana. Dan untuk mengetahui kondisi aliran Sungai Ciliwung, salah satu titik pentingnya ada di sini. Tempat ini ternyata punya sejarah yang panjang. Pembangunannya dimulai pada akhir abad ke-19 dan mulai beroperasi pada tahun 1911. Sejak awal, Katulampa bukan dibangun sebagai bendungan untuk menahan banjir Jakarta. Fungsinya berkaitan dengan pengaturan air untuk irigasi, sekaligus menjadi tempat untuk memantau kondisi Sungai Ciliwung. Dan fungsi pemantauan inilah yang membuat namanya begitu dikenal sampai sekarang. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ini. Seberapa tinggi muka airnya. Ketika tinggi muka airnya melewati sekitar 200 cm, maka ini masuk dalam level bahaya, atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai siaga 1. Ketika statusnya siaga 1, yang perlu waspada bukan hanya orang sekitar yang ada di bendung. Informasi ini justru bisa diteruskan ke wilayah hilir. Karena air yang kita lihat sekarang, air yang ada di depan kita sedang menuju
ke Jakarta, sedang dalam perjalanan menuju Jakarta. Untuk perjalanan menuju pintu air Manggarai, waktu tempuhnya diperkirakan sekitar 6-9 jam, tergantung kondisi aliran. Mungkin terdengar singkat, tapi beberapa jam saja bisa sangat berarti bagi warga di wilayah yang beresiko. Jika Ciawi membantu memperlambat air, maka Katulampa membantu memberitahu bahwa air itu sedang datang. Dari Katulampa, Ciliwung terus bergerak menuju Depok, kemudian memasuki Jakarta. Dan semakin dekat ke ibu kota, semakin rumit perjalanan air ini. Air yang beberapa jam lalu kita lihat di Bogor, sekarang sudah sampai Jakarta. Kalau Katulampa bisa diibaratkan sebagai alarm, maka Manggarai adalah salah satu tempat penting di mana aliran Ciliwung diatur dan diarahkan sesuai kondisi di hilir. Di kawasan Manggarai, aliran Ciliwung dibagi menuju sistem aliran yang berbeda. Salah satunya terhubung dengan kanal banjir barat. Tujuannya sederhana, air ini tidak boleh begitu saja dibiarkan menumpuk di satu jalur. Bayangkan air ini seperti kendaraan yang masuk ke Jakarta. Kalau semuanya dipaksa lewat satu jalan, pasti jalan itu akan kewalahan. Disinilah pertanyaan yang lebih besar muncul. Kalau semua infrastruktur ini sudah dibangun, terus kenapa Jakarta masih bisa banjir? Jawabannya tidak sederhana, karena banjir di Jakarta bukan hanya satu persoalan pintu air. Ketika hujan turun sangat deras, air datang dari berbagai arah. Ada yang datang dari kawasan hulu, ada yang datang dari anak-anak sungai, ada juga yang langsung turun ke Jakarta. Dan semua air ini butuh ruang untuk bergerak. Sementara Jakarta adalah kota yang sangat padat. Ada berbagai aktivitas manusia yang terus berkembang, dan ada juga permukiman di bantaran sungai. Ketika akhirnya air dari Katulampa sampai di sini, Manggarai bukan hanya menghadapi satu persoalan, tapi dia sedang menghadapi akumulasi dari seluruh perjalanan air tadi. Mungkin pelajaran terbesarnya bukan tentang bagaimana Jakarta menghentikan air, tapi bagaimana sebuah kota berusaha hidup berdampingan dengan air yang tidak pernah berhenti bergerak.